tes wawancara itu bukan hanya terfokus pada jawaban. Dan ini menjadi hal mendasar yang dibutuhkan. Itu juga Karena ada mungkin bekas atau ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang Seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, untuk itu ikuti terus channel ini sampai habis. Check it out. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ini Bang. Tuh, Ada tes wawancara. ya. Nah, tes wawancaranya itu seperti apa Bang? Nah, pada tes wawancara ada tips-tips cara menjawab agar kita mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, yang pertama itu wawancara itu bukan cuma sekedar bagaimana kita menjawab pertanyaan dengan baik. Di antaranya ada apa aja? Nah, yang pertama itu Itu yang menjadi hal pokok ya. Dengerin teman-teman ya. dengarkan baik-baik. Yang pertama, tes wawancara itu bukan hanya terfokus pada jawaban, Betul. tapi dari etika kita, dari sikap dan perilaku kita di hadapan penguji, Dari penampilan ya Bang ya. penampilan, terus Gestur. dari kerapihan dan gestur kita itu jadi penilaian. Betul. Karena dari pada saat tes PFK ini kita dihadapkan pada beberapa penguji. Satu tim penguji, anggaplah satu tim penguji. Nah, satu tim itu ada yang bagian psikolog, ada juga yang memahami tentang Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang ketiga itu biasanya yang berpengalaman di bidangnya. Nah, maka dari itu jangan terfokus pada jawaban, tapi fokus juga pada etika kita, Pada penampilan ya. Harus rapi, rambut cukur, itu harus wangi juga ya. harus wangi, karena itu jadi penilaian. Dari penilaian dari bawah sampai atas itu menjadi penilaian utama. Ingat itu baik-baik. Jadi karena pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan Anda, Betul sekali. sebenarnya di situ penguji ingin mengetahui seberapa jujurkah Anda Betul. mengenai diri Anda sendiri. Nah, jadi pada saat kita menjawab pertanyaan tersebut, usahakan jangan sampai menjawab dengan jawaban yang bersinggungan dengan pekerjaan, Bang ya. Betul sekali. Nah, contoh misalkan kita menjawab apa kekurangan Anda. Nah, Contoh misalkan kita menjawab lupa Bu. Nah, itu berisiko besar karena berkaitan erat dengan pekerjaan kita. apalagi kita ditempatkan nanti menjadi penjaga tahanan ya. Tuh. Tentunya kalau sampai pelupa itu fatal ya Bang ya. Karena kalau untuk penjaga tahanan, pelupa itu fatal sekali akibatnya Bang ya. Betul. Nah, jadi usahakan mencari jawaban-jawaban alternatif yang Betul. kiranya tidak berdampak buruk terhadap pekerjaan. Pekerjaan Contohnya misalkan kekurangan kita, saya dulu menjawabnya adalah pemalu. Betul. Nah, ini ilmu ini. Nah, ini tips untuk Tips. teman-teman di sana. Katakan saya, kekurangannya apa? Kekurangan saya pemalu, Pak. Betul. Nah, seperti itu. Nah, kalau mengenai kelebihan, tonjolkanlah apa yang ada pada diri Anda yang menjadi poin penting Betul. yang bisa Anda pergunakan Bang ya. Betul. Jadi kita tunjukkan apa bakat dan kemampuan kita Betul, ya. betul, Kita betul. sebutkan aja ya. Betul, Entah bakat itu di bidang mungkin IT ya Bang ya. Bahasa Inggris, maksudnya menguasai bahasa asing. Nah, sebutkan misalkan Bisa ngaji juga Bang, sebutkan. nah itu hal yang bagus karena masuknya dalam pekerjaan kita pembinaan. Betul. Pembinaan. Nah, makanya kalau misalkan bisa berbahasa Inggris, IT, programmer, nah itu hal yang pasti mendukung teman-teman dalam bekerja. Betul. Adalah profil Kemenkumham dan jabatan yang teman-teman pilih. Nah, jadi kita ditanyakan nih apa atau sebutkan nih secara gambaran secara singkat profil Kemenkumham. Nah, Nah, itu isinya apa aja? Nah, jadi teman-teman pun harus mencari referensi Bang ya. Betul. Mengenai profil Kemenkumham, entah itu menterinya siapa, yang Betul. kedua dari dirjen, sekjen, eselon satunya berapa, terus mengenai juga contoh misalkan teman-teman
daftar CPNS Kumham khususnya di Kanwil Jawa Barat nih. Betul. Kanwil Jawa Barat. Nah, teman-teman harus tahu Kanwilnya siapa. Betul. Nah, itu jadi ilmu untuk teman-teman juga. Betul. Nah, kemudian apa, Bang? Nah, juga dari profil Kemenkumham itu sendiri itu instansinya ada menaungi apa aja ya Bang ya. Tuh. Ada lapas, ada imigrasi, betul. ada bapas ya Bang ya. Bapas, Nah, jadi harus tahu itu tuh. Jadi naungan dari Kementerian Hukum dan HAM itu apa saja. Jadi tidak hanya di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Itu. Nah, yang berikutnya itu mengenai posisi yang Anda lamar. Contoh, kami dulu ini yang dilamarin penjaga tahanan. Nah, jadi teman-teman sedikitnya harus paham betul bagaimana sih gambaran umum seorang penjaga tahanan. Tupoksinya. Ya, betul. Atau yang di masyarakat umum terkenal dengan istilah sipir. Betul. Sipir penjara. Nah, udah familiar ya? Ya, betul. Familiarnya sipir penjara. Sipir penjara. Nah, makanya teman-teman nih coba cari tahu pekerjaan sipir itu seperti apa sih, tupoksinya seperti apa. Tuh. Jadi pertanyaan keempat yang dulu pernah muncul juga itu adalah siap tidaknya kalau kita ditempatkan di mana saja. Betul. Jawab saja siap. Ketika kamu mau ditempatkan di Papua, ya saya siap. Mengabdi pada Nusa dan Bangsa. Betul, itu jawabannya. Nah, berikutnya Bang. Nah, yang terakhir ya Bang, ada tes keterampilan ya Bang ya. Nah, jadi kita dituntut untuk menampilkan keterampilan kita di depan penguji nih. Nah, pasti itu ditanyain Bang nanti Bang. Ya pasti. Jadi kebanyakan itu menampilkan apa Bang? Jadi waktu dulu itu waktu saya yang banyak ditampilkan itu yang pertama itu yang banyak sekali itu bela diri. Betul. Bela diri ya. Nah, yang pertama. Itu menjadi hal mendasar ya yang dibutuhkan ya. Itu juga menjadi poin penting dalam pekerjaan kita. Dan di penilaian ini juga penting ya. Itu sangat penting, apalagi kalau misalkan kita pernah juara. Betul. Juara entah itu tingkat kota maupun provinsi. Dengan RT bisa Bang? RT bisa juga. Bisa ditampilkan. Itu menjadi kelebihan kita, poin plus kita ya. Itu jadi poin plus kita. Misalkan kita ada sertifikat Bang. Nah, sertifikat. Penghargaan ya. Sertifikat rumah. Jangan. Sertifikat tanah jangan. Sertifikat jangan. Jadi poin penting itu adalah bela diri yang sering sekali ditampilkan. Yang berikutnya itu adalah PBB. PBB pun bisa. PBB bisa. Baris berbaris. Balik kanan, balik kiri. Nah, itu bisa Bang ya? Pasti. Itu bisa. Nah, maka dari itu untuk mempersiapkan itu kami menyarankan teman-teman di sana setidaknya ikutilah beberapa olahraga. Betul. Jadi minimal harus bisa ya, gerakan contoh bela diri harus tahu lah gerakan dasar-dasarnya. Contoh misalkan sebelum kita PFK, alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan itu dengan cara apa? Mengikuti salah satu cabang bela diri. Contoh entah itu merpati putih, boxer, dan ya banyak lapangnya. Betul. Nah, jadi di saat kalian di situ belajar, nah kalian tahu jadi teknik-teknik dasarnya. Nah, pada saat tes PFK teman-teman semua bisa ditampilkan. Betul. Nah, jadi bela diri itu menjadi hal dasar atau poin penting itu ketika kita nanti bertugas ya Bang ya. Betul. Khususnya di lapas. Ya teman-teman lah, setelah teman-teman lulus menjadi CPNS, jadi angkat menjadi PNS, nah pekerjaan kalian itu pasti setiap hari bersinggungan entah itu narapidana ataupun tahanan. Betul. Nah teman-teman juga harus tahu apa itu perbedaan tahanan, apa itu perbedaan narapidana itu apa. Itu juga kemungkinan ditanyakan ya, bisa jadi ya. Karena itu kan salah satu hal yang ada dalam profil Kemenkumham yang tadi saya sebutkan Bang. Betul. Jadi pasti penguji menanyakan nih, kenapa Anda ingin melamar pekerjaan di Kementerian Hukum dan HAM? Nah, untuk jawabannya kasih gambaran Bang, kira-kira gimana nih Bang? Jadi pada saat Anda menjawab seperti itu, ditanyakan pertanyaan seperti itu, nah alangkah baiknya Anda jangan menjawab
contoh misalkan untuk mencari pengalaman. Itu fatal ya. Nah, itu kurang tepat lah, kurang tepat, ataupun misalkan untuk mencari uang, kurang tepat. Jadi mungkin sedikit klise bang, tapi memang itu perlu. Jadi alangkah baiknya pada saat kita ditanyakan pertanyaan seperti itu, jawaban yang kita lontarkan itu adalah ingin mengabdi pada nusa dan bangsa. Itu simpel ya. Lewat Kementerian Hukum dan HAM. Betul itu. Nah, kemudian ada lagi nih bang, di tahap wawancara ini kita dihadapkan dengan tes fisik ya bang ya, cek betul. fisik ya. Betul. Biasanya sepaket bang. Kita di akhir nanti nih, setelah kita menampilkan keterampilan, kita pasti dicek fisik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi dicek. Betul. Di antaranya ada mungkin bekas tato ya bang ya. Betul. Ada apa lagi bang? Ada bekas tindik, di telinga, nah itu di hidung, di lidah, nah itu pun jadi penilaian bang. Betul. Jadi penilaian. Nah, maka dari itu kalau teman-teman yang Terlanjur punya memiliki tato atau saya sarankan kalau bisa dihapus, hapus bang, hapus dulu ya. hapus entah itu di laser atau Betul. seperti apa. Biar tidak menjadi penghambat ya. Nah betul, biar tidak menjadi penghambat, karena itu jadi penilaian Penilaian. juga. Kalau yang udah terlanjur ditindik bang, atau harus ditambal dulu, dijahit dulu, Kalau ditambah ini susah Bang. susah ya. Nah, mungkin kalau saran saya berdoa yang banyak. Berdoa ya. Berdoa, karena Penguji juga manusia ya. penguji juga manusia, siapa tahu Barangkali dia lupa, nggak teliti. Kita berharap aja seperti itu. Yang penting kita berdoa, berusaha, selebihnya pasrah. Betul. Ya, takdir Allah yang menentukan. Dan jangan lupa minta doa restu kepada kedua orang tua. Betul itu. Minta doa restu kepada kedua orang tua, minta doanya, karena doa orang tua itu mujarab. Betul. Itu sakral, itu menjadi Itu sakral. penyemangat kita. Betul. Seperti waktu itu tuh bang, ada teman tuh di Instagram itu menanyakan, bang, kalau kita udah terlanjur ditato, tapi tato adat istiadat tuh bang, dari suku apa lah, pokoknya di Kalimantan di seberang sana. Jadi ada tato yang dikhususkan untuk tradisi adat istiadat, dari mencerminkan mungkin budaya sana ya. Nah itu gimana bang kira-kira bang? Jadi setahu saya, pengalaman saya dulu, karena saya waktu tes di Tangerang Jawa Barat belum pernah melakukan seperti itu. Nah jadi mungkin kalau mau coba Hapus aja ya, solusinya ya. Solusi. Betul. Di abangnya. Betul. Abang kali abang juga punya tato alam? Panu? Dulu nggak ada bang, kalau dulu pernah ada di tato di sini, cuman udah hilang, pindah ke sini bang. Jadi akarnya ini ada. Oh, akar tato. Oke teman-teman, cukup sekian pengalaman yang bisa kita bagi pada saat kita dulu tes. Ya, pada saat kita dulu melaksanakan tes TFK, semoga informasi yang bisa kita sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana untuk tetap berjuang agar lolos menjadi CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Oke, semoga mendapatkan nilai terbaik. Betul. Dan bisa lulus tahun ini, amin. Oh ya, kita ucapkan selamat juga kepada adik-adik kita yang sudah lulus CAT tahun 2021 ini bang. Dengan nilai yang sangat bagus bang ya. Tahun ini nilainya tinggi-tinggi bang. Berapa? Di atas 400. Selamat bagi teman-teman kalian yang semoga lulus ke tahap selanjutnya dan mendapat nilai terbaik. Oke? Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan apapun itu mengenai Kementerian Hukum dan HAM, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab ya bang ya. Nah, kalau bisa kita jawab, secepatnya kita akan jawab melalui video berikutnya bang ya. Betul sekali. Nah, dan teman-teman juga jangan lupa untuk tetap like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Betul. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.